forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau menaikkan doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dan urapan-Mu ada di setiap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Engkau Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mau naikkan satu pujian. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kita masih tetap dalam ibadah online. Saya juga tidak tahu sebenarnya sih dari Pemkot Surabaya sih sudah mengizinkan kita. Cuma kalau masalah protokol kesehatan, banyak syarat yang harus diajukan, sehingga kita dikatakan tidak boleh tergesa-gesa oleh pihak BPD, Kota Surabaya, GBI. Jadi mungkin didoakan aja, mungkin awal Juli kita akan mulai ibadah secara offline, kita akan ibadah di gereja, kita akan bertemu kembali, bukan melalui online lagi, tetapi kita akan bertemu muka dengan muka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kami mohon maaf juga kalau mungkin minggu ini kita ibadah agak terlambat oleh karena sesuatu hal, persiapan yang sebenarnya sudah siap, cuman ada beberapa masalah yang terjadi. Jadi akhirnya ibadah ini jadi terlambat. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai membangun dan memperkuat roh. Yeah. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang membangun dan memperkuat manusia roh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan bahwa manusia itu terdiri dari ya tubuh, jiwa, dan roh.
Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya tidak akan membahas tentang masalah trikotomi dan dikotomi, tetapi yang jelas bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mengapa kita itu perlu membangun dan memperkuat manusia roh kita? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, hari-hari ini di masa-masa yang sukar ini, masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan di dalam peperangan rohani. Karena apa mereka mengalami kekalahan di dalam peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak mempunyai manusia roh yang kuat. Ya, mereka hanya mempunyai manusia roh yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, kita akan melihat, ya, apa sih pentingnya untuk membangun dan memperkuat manusia roh tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tahu bahwa manusia itu pada awalnya manusia diciptakan, ketika manusia diciptakan itu dihembusi oleh Roh Allah. Ya, kita tahu bahwa manusia diciptakan, ya, itu ketika dia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah, ya, dari debu dan tanah. Nah, disinilah peran daripada Allah, yaitu dia menggembusi Roh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Roh Allah, Roh Kudus, itu sebenarnya sudah ada di semua manusia. Baik yang tidak percaya Tuhan maupun yang percaya Tuhan. Manusia pertama itu semua ada Roh Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah itu rusak. Ketika Roh Allah itu rusak, maka manusia roh, ya, itu tidak bisa berhubungan dengan Roh Allah. Karena apa? Karena Roh Allah itu sudah rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, disitulah Bapak Ibu Saudara, manusia roh kita diperbarui. Ya. Jadi manusia roh kita, ketika manusia kita sudah rusak, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, yang mengakibatkan kita tidak bisa berhubungan dengan Roh Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Allah yang ada di dalam manusia itu diperbaharui kembali. Supaya apa? Manusia roh bisa berhubungan kembali kepada Allah. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita tahu atau kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, disitulah kita bisa kembali memanggil Allah kita Bapa. Ya, karena apa? Sebutan Bapa ini menunjukkan hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang manusia roh ini. Kenapa kita harus membangun dan memperkuat manusia roh? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika roh manusia ini diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia harus berkorban, apa yang terjadi? Manusia roh yang sudah diperbaharui ini tidak pernah dibangun dan diperkuat. Manusia cenderung yang dibangun, ya, yang diperkuat, ya, itu adalah tubuhnya. Saya katakan tadi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi manusia lebih memperhatikan kepada tubuh. Dijaga penampilannya, kesehatannya, apalagi sekarang ini menghadapi virus corona yang seperti ini. Wah, tubuh harus kuat, tubuh harus kuat. Memang betul. Tubuh harus kuat, tubuh harus sehat. Tapi ingat, roh kita juga harus kuat.
roh kita harus sehat. Karena apa? Kita sedang dalam peperangan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau roh kita lemah, maka kita ketika menghadapi peperangan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara, ya, apa sih keuntungan membangun, ya, dan memperkuat manusia rohani kita, ya. Apa keuntungan membangun dan memperkuat manusia roh? Yang pertama, keuntungan ketika kita bisa membangun manusia roh kita, ketika kita bisa memperkuat manusia roh kita, apa yang terjadi? Yaitu dapat menanggung segala penderitaan. Terkadang manusia menghadapi suatu penderitaan. Ketika manusia rohnya lemah, ketika letih, lesu, dia akan mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperkuat manusia roh kita, maka ketika penderitaan itu datang ke dalam kehidupan kita, tekanan, masalah, apapun yang datang terhadap kehidupan kita, menyerang hidup kita, ya, ketika kita kuat manusia roh kita, maka kita bisa menanggung penderitaan tersebut. Ya, terus sebab itu coba kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Artinya apa? Ketika manusia roh kita itu kuat, maka kita akan apa? Dikatakan semangat. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita mau kepalkan tangan, kita mau katakan semangat. 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 Ya kan? Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita mengalami masalah. Kita mau katakan semangat. Mungkin saat ini kita mau katakan kita mengalami tekanan yang luar biasa. Mungkin kita sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin bisnis kita mulai hancur atau mulai tidak ada harapan lagi. Mari kita mau katakan tetap semangat. Ada semangat yang luar biasa. Ya kan? Ya, mungkin HP kita sekarang hilang, semangat. Ya kan? Semangat. Ya, kalau kita nggak semangat berarti apa? Roh kita lemah. Roh kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini jelas dikatakan orang yang bersemangat, ya, orang yang bisa membangun dan memperkuat manusia rohnya, dikatakan apa? Dapat menanggung penderitaan. Penderitaan apa yang saat ini kita alami? Belum dapat kerjaan? Tetap semangat. Jangan putus asa. Iya kan? Aduh, aku harus berdoa. Ikut doa puasa. Ya toh? Ikut ibadah online tiap minggu. Kok sih belum dapat pekerjaan? Jangan lemah. Semangat. Tetap kita semangat, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang dikatakan. Karena apa dikatakan di sini? Ketika kita semangat, disitulah kita dapat menanggung yang namanya penderitaan. Ya. Kalau manusia roh kita kuat, manusia kita bangun dengan kuat, apapun yang akan menyerang kehidupan kita bisa katakan apa? Semangat. Ya. Ayo. Cuma GPI Bethesda setiap minggu online tok, gak tahu ketemu, males, ya kan? Sopo paling Pak Efron mana sing khotbah, sing BL paling yo Yeri, sing khotbah aku sing nanti paling ya Bella, ya kan? Walek, Pak Paulus, bisa wes pancet gitu-gitu tok, wes males. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lemah di dalam
roh kita tidak bangun, kita tidak memperkuat manusia roh kita, ketika penderitaan itu menimpa di dalam kehidupan kita, ketika masalah itu menimpa dalam kehidupan kita, tekanan hidup itu menimpa di dalam kehidupan kita, maka kita akan loyo. Kita akan kalah. Karena apa? Gak semangat. Ya, gak semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang mungkin sudah tidak ada jalan keluar mungkin, ayo kita mau tetap bangun manusia roh kita. Bangun manusia roh kita. Supaya apa? Kita kuat. Menghadapi tantangan apapun, menghadapi pencobaan apapun yang diberikan oleh musuh kita tetap kuat. Ya, kita mau semangat, apapun yang terjadi kita mau katakan semangat. Ya, harus kita mau semangat. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan ayat yang pasal 18 ayat 14 dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Apa sekarang penderitaan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita semangat, itu kita dapat menanggung semua. Ya, Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, ketika dia harus menghadapi tantangan, dia harus didesa, dia harus dipukul, dia harus mengalami aniaya yang luar biasa. Dia katakan apa? Aku tidak tawar. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Perhatikan Rasul Paulus. Ya, pada waktu dia menghadapi tantangan, pada waktu dia menghadapi ujian yang luar biasa. Di sini dia katakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir, ya kami semakin merosot. Merosot kena apa? Sakit penyakit. Ya kan? Stres, tekanan hidup, ekonomi yang saat ini tersendat, pekerjaan sudah tidak ada, bisnis saat ini sudah tidak ada harapan lagi, masa depan mungkin sekarang ini sudah tidak ada lagi. Iya kan? Di sini dikatakan, Paulus mengatakan apa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus mengatakan apa? Kami tetap semangat. Ya, kami tidak tawar hati. Ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena Rasul Paulus membangun dan memperkuat manusia rohnya. Ya, ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lanjutkan. Di sini dikatakan apa? Namun manusia batiniah kami apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun manusia roh itu bukan 1 minggu sekali, Bapak Ibu. Ya kan? Bukan 1 bulan sekali. Ya kan? Bukan waktu Paskah. Bukan hanya waktu Natal, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan anak-anak Tuhan percaya Yesus. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Tapi tidak pernah apa? Membangun manusia rohnya. Ketika kena penderitaan, loyo, lemah. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan di sini. Ya. Rasul Paulus kenapa dia bisa menghadapi, dia mengatakan, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, kami tidak tawar hati. Artinya apa? Kami tetap semangat. Karena apa? Karena Rasul Paulus dikatakan tadi,
Namun manusia batiniah, artinya apa manusia batiniah? Manusia roh. Ya, manusia roh. Jadi ngomong manusia jasmani. Ini lahiriah sudah ada, ini jasmani, ya kan? Lah batiniah ini adalah manusia roh. Ya, di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan apa? Namun manusia batiniah kami dibaharui 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau 2 hari sekali, atau Senin Kemis, iya kan? Mungkin ada juga yang cuma 1 tahun sekali. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau membangun manusia roh kita, memperkuat manusia roh kita, Rasul Paulus mengatakan apa? Harus dibaharui. Apa? Dari sehari ke sehari. Artinya apa? Setiap waktu. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lebih fokus kepada masalah kita. Terkadang kita lebih fokus pada penderitaan kita. Tetapi kita lupa bahwa ya manusia roh kita harus diperkuat. Karena apa? Karena saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan terlalu fokus kepada penderitaan, terlalu fokus kepada masalah. Akhirnya apa? Lupa untuk membangun dan memperkuat manusia roh. Akhirnya apa? Loyo, lemah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tawar hati, nggak ada gairah, nggak ada semangat, ya kan? Letih, lesu. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan bagaimana caranya kita membangun dan kita memperkuat manusia roh kita. Di sini dikatakan dibaharui, ya, dari sehari ke sehari. Artinya apa? Diperbaharui, ya, artinya adalah kita bina hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal Allah lebih jauh lagi. Ini maksudnya adalah diperbaharui dari hari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan. Ya kan, hari-hari ini, apalagi sekarang ini sudah work from home, kerja di rumah, ya kan, bangunnya jam 9, jam 10, ya kan, kapan saat teduhnya, kapan manusia rohnya diperbarui, kapan manusia rohnya dibangun, ya kan, nah ini loh Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi, ya, kalau kita mau membangun manusia roh dan memperkuat manusia roh. Ayo kita lakukan. Kita mau diperbaharui roh kita dari hari ke hari. Ya kan? Pagi setelah kita bangun pagi, kita mau diperbaharui roh kita. Diperbaharui roh kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bangun roh kita. Kita perkuat roh kita dengan penyembahan yang luar biasa. Setelah itu kita membaca firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Karena apa? Di dalam 1 hari Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Ya. Apakah ketika di dalam hari yang baru tersebut, ketika kita disakiti oleh orang, ketika kita difitnah oleh orang, ketika kita mungkin dikhianati oleh orang, apakah kita bisa mengucap syukur? Ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diperbarui roh kita, ya, ketika ada tantangan, kita dikhianati, kita kita disakiti, mungkin kita dibenci, mungkin kita dikucilkan, kita bisa katakan, aku tetap semangat. Aku tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena manusia roh kita sudah kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara,
ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kenapa Rasul Paulus itu tidak tawar hati. Kenapa? Ternyata kalau kita perhatikan di sini, mengapa Rasul Paulus juga memperbaharui rohnya dari hari sehari ke hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ketika dia bisa menanggung penderitaan yang dia alami, walaupun dia dianiaya, dipenjara, bahkan yang terakhir dia harus dipenggal kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa dia bisa katakan aku tidak tawar hati? Karena apa? Ayat 17 dikatakan apa? Sebab penderitaan ini ringan. Aneh nggak, Bapak Ibu? Orang yang punya membangun manusia roh dan manusia rohnya yang kuat, segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini, dia bisa katakan penderitaan yang aku alami sekarang ini ringan. Ini Bapak Ibu. Ya. Apa keuntungan kita membangun dan memperkuat manusia? Ini supaya apa? Kita tidak tawar hati. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Apapun yang terjadi hari-hari ini akan kita hadapi dengan apa? Semangat. Bangun tidur, semangat. Ya kan? Di dalam pekerjaan mungkin ada masalah, semangat. Semangat, 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 semangat. Karena apa? Di dalam semangat itu, kita bisa menanggung penderitaan. Hadapi semua dengan senyuman. Ya, jangan mencucu, kehilangan sesuatu, mencucu ke sana kemari. Ya kan? Jangan kehilangan sesuatu, oh yang salah aku lengah. Ya kan? Aku tidak akan ulangi lagi. Aku mengucap syukur Tuhan. Nah, kalau kita kuat, manusia roh kuat, kita bisa mengatakan mengucap syukur. Tetapi kalau manusia kita lemah, apa mau aku merono, ya kan? Akhirnya aku kehilangan ini, akhirnya aku apes, akhirnya aku sekarang ini menghadapi masalah-masalah kerugian yang luar biasa, dibujuki oleh teman. Mungkin kalau manusia roh kita nggak kuat, mungkin kita bisa mengatakan seperti ini. Tetapi ketika manusia kita kuat, kita katakan, aku tetap semangat, aku tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena di sini dikatakan sebab penderitaan ringan, ya, yang sekarang ini Rasul Paulus mengatakan, ya, dianiaya, dipenjara, disesat, bahkan akhirnya dia harus dipenggal. Dia katakan apa? Penderitaan itu ringan, ringan, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai nggak habis pikir kalau saya lihat Rasul Paulus, ya. Mengapa dia mengatakan penderitaan itu ringan? Dia katakan apa? Mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan yang kekal. Ya, karena Rasul Paulus itu dia pernah mengatakan di dalam suratnya, ya, sebenarnya yang terpenting itu bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Itu adalah yang terpenting. Ya, yang kelihatan itu nanti sementara 70 tahun selesai dah. Selesai kita 70 tahun. Mungkin 80 tahun lah. Tapi itu sudah masa penderitaan. Tetapi di sini dikatakan, yang tidak kelihatan, kemuliaan yang kekal itu melebihi segala-galanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika saat ini kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi ujian, mungkin kita saat ini perusahaan kita sudah mulai ancang-ancang mau PHK kita. Apakah kita terus murung? Apakah kita terus memikirkan bagaimana ya nanti, ya kan? Masa depannya bagaimana? Apakah kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan tetap semangat. Tetap semangat. Karena apa? Penderitaan-penderitaan yang saat ini, apa yang dikatakan itu ringan.
Dibandingkan apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya kan? Ini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika saat ini kita menghadapi tantangan, masa sukar, pandemi COVID-19 yang saat ini katanya new normal, nggak tahu kita berdampingan sama corona ini sampai kapan, kita nggak tahu. Ya, jangan sampai ini membuat kita lemah. Jangan sampai ini membuat kita, ya, keluarga kita, ya, ayo kita bangun manusia roh kita perkuat manusia. Karena apa? Tujuan kita di sini adalah kemuliaan yang kekal. Kemuliaan yang kekal. Sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat GBI Bethesda, mari kita mau kepalkan tangan yang ada di rumah mungkin satu-satu, ya, kepalkan tangan semuanya, ya, kita kepalkan tangan semua, ya, saya mau lihat, ya, ini, ayo, semua kepalkan tangan, semua kepalkan tangan. Ya, semua kepalkan tangan. Ya, semua kepalkan tangan. Ya, mari kita dalam hitungan ketiga, ya, kita akan mau katakan dengan keras. Ya, saya nggak dengar suara Bapak Ibu Saudara, tetapi lingkungan Bapak Ibu Saudara, ya, akan mendengar bahwa Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Sudah? Oke, saya perhatikan semuanya sudah mengepalkan tangan. Oke, ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita tetap semangat. Semangat untuk membangun manusia roh kita, memperkuat manusia roh kita. Bapak Ibu Saudara, yang ingin didoakan, jika mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh maupun kelemahan rohani, karena tantangan, karena masalah yang terjadi, keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau apapun mungkin yang saat ini menimpa Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, taruh tangan sebelah kiri di tempat yang sakit. Kita yakin percaya. Bapak Ibu yang kelemahan tubuh, sakit, jangan menggerutu, jangan mengeluh. Tetapi kita mau katakan, aku tetap semangat. Aku mengucap syukur Tuhan. Karena aku tahu penderitaan sakitku ini ringan. Sakitku ini ringan Tuhan. Sakitku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang aku akan dapatkan. Jauh lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Taruh tangan kiri di dada, sementara yang sakit taruh di tempat yang sakit. Kita yakin percaya bahwa kuasa Allah saat ini, roh Allah saat ini bekerja dengan luar biasa. Bapa dalam surga, hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara, menyampaikan rahasia firman-Mu, Bapa, bahwa kami harus membangun dan memperkuat manusia roh kami. Jikalau saat-saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi masalah COVID-19, mungkin kami mengalami kelemahan, kami khawatir, kami takut, kami menggerutu Tuhan. Saat ini Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau bangun manusia roh kami. Kami mau memperkuat manusia roh kami. Dari hari ke hari Tuhan. Kami mau bangun, kami mau perbaharui Tuhan. Kami mau perbaharui. Supaya kami boleh menanggung segala penderitaan yang kami alami. Saat ini kami berdoa untuk tangan-tangan dari jemaat-Mu GBI Bethesda yang diangkat. Kami tidak tahu masalah mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa
untuk tangan-tangan yang saat ini diangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan menjamah. Apapun yang Bapak Ibu Saudara perlukan saat ini Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan akan memberikan jawaban. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, yang tangannya ditaruh di tempat sakit. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa saat ini pilur-pilur Tuhan Yesus, yang sudah Tuhan curahkan Tuhan, di atas kayu salib, menyembuhkan segala penyakit apapun. Saat ini juga kami yakin percaya, kuasa itu Tuhan, terjadi di dalam keluarga-keluarga jemaat GBI Bethesda yang mengalami kelemahan itu. Saat ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit apapun, tangan-tangan yang saat ini taruh di tempat saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mengalir saat ini. Kuasa kesembuhan saat ini mengalir. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati hamba-hambamu yang saat ini bergabung. Berkati mereka. Setiap keluarga, setiap pribadi, siapapun Tuhan. Baik yang ada di Surabaya, baik yang ada di Samarinda Tuhan. Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan pengumuman.